Saat ini pandemi COVID-19. Untuk agar selalu stay at home, menerapkan social distancing. Jadi Q&A kita kali ini melalui media online. Halo YouTube, selamat datang di channel Ahmad Arif Perdana. Jangan lupa tekan tombol subscribe, berikut tombol loncengnya teman-teman. Jangan lupa sholat apabila belum. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sudah divaksin yang kedua ya. Jadi teman-teman, saya selalu memberikan tamu-tamu kolaborasi yang hebat-hebat seperti di video sebelumnya. Seperti Kupas Tuntas, buku penantian with Raraza. Nah, jadi video kali ini dengan penerbit sekaligus ownernya langsung yang mencetak dan mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Seperti buku penantian dan buku novel lainnya. Untuk pemesanan buku novel penerbit Fatihah Media bisa order di Instagram, toko online, via WhatsApp ya, dan Facebook. Saya tampilkan di deskripsi. Yuk, stay tune sampai habis agar kita bahagia. Dan supaya teman-teman juga bahagia, akan ada pengumuman giveaway. Biasanya satu pemenang. Kali ini 3 pemenang. Masing-masing satu buku yang ditentukan dari pertanyaan terbaik menurut Fatihah. Disponsori Fatihah Media dan Ahmad Arif Perdana. Jadi, persyaratannya saat itu isi di kolom komentar Instagram Brown Eyes Owner, buat satu pertanyaan kupas tuntas mengenai penerbit Fatihah Media. Sampai dengan tanggal 29 September 2021, jam 15 waktu Indonesia Barat. Yang akan saya bacakan pertanyaannya hari ini. Businesswoman UMKM, founder Fatihah Media. Kita panggil saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Arif. Bagaimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Kesibukannya apa nih, kalau boleh tahu? Kesibukan sekarang masih nyantri di pondok pesantren dan sedang menggarap skripsi, insya Allah. Wah, mantap ya. Skripsi apa nih, Kak? Kebetulan saya jurusan pendidikan bahasa Arab, jadi ya skripsinya tentang bahasa Arab, kurang lebih. Berarti S1 ya, sarjana bahasa Arab ya? Iya, betul. Bisa ceritakan sedikit, Kak, mengenai Fatihah Media? Ya, baik. Sebenarnya Fatihah Media ini ketidaksengajaan yang saya buat, Kak. Sebenarnya awal-awalnya itu hanya main-main karena nggak ada pekerjaan, di pondok lagi suntuk, skripsi juga ngadet gitu kan. Terus akhirnya saya ngapain ya, terus ya ini iseng-iseng buat Fatihah Media dan alhamdulillah banyak juga kawan-kawan yang tertarik. Ya singkatnya begitu, dari ketidaksengajaan menjadi alhamdulillah menjadi seperti sekarang ini. Ketidaksengajanya bisa gimana, Kak? Maksudnya apa itu dari teman-teman dahulu nih? Teman-teman punya bakat nulis atau langsung diterbitin atau gimana, Kak? Ketidaksengajaan tersebut, Kak? Ya, jadi begini, saya kan juga masih penulis pemula, ya belajar menulis gitu, Kak. Nah, apa ya, biasanya kalau penulis pemula itu pada bingung mau ngirim ke penerbit mana, ya masih ada ketakutan tersendiri gitu. Kadang juga mereka mikir kalau menerbitkan buku pasti biayanya mahal gitu kan. Nah, lalu saya ya iseng-iseng buat Fatihah Media dan insya Allah harganya juga murah meriah gitu.
ya itu alhamdulillah jadi. Iya, saya akuin itu harga segitu masih terjangkau Kak. Yang saya biasanya lakuin gitu. Jadi udah beberapa buku yang udah saya beli dari penerbit Hatia Media dan itu terjangkau Kak. Jadi teman-teman bisa cek itu ya nanti di deskripsi. Kak, kalau buku pertama berarti ada buku penulis pertamanya ya Kak. Kakak Fatihah. Iya, Berarti di buku itu diterbitin di Fathia Media juga ya? iya betul. Apa Kak? Butuh buku pertamanya Kak? Buku pertama yang kami terbitkan itu dari penulis lain Kak, bukan saya sendiri. Oh, Ada penulis asli Temanggung, judulnya itu Panic Girl Van Java. oh gitu. Oh, bagus Ya. ya. Kemudian dari Fatihah sendiri, dari kakak sendiri dengan judul apa Kak? Sejauh ini apa ya? Kalam Kolbu Kafi Kaisar, Kak. Itu novel Oh, saya yang ketiga. oh, mantap teman-teman. Jadi nanti bisa dicek nih terbitan langsung Fatihah di Fatihah Media. Oke, kita intermezzonya. Jadi kita langsung saja ke beberapa pertanyaan. Teman-teman sepertinya sudah tidak sabar. Jadi pertanyaan dari Instagram dan beberapa dari saya. Sudah siap Fatihah? Insya Allah sudah Kak. Pertanyaan pertama, jadi teman-teman, Fatihah Media umurnya baru 1 tahun. Ulang tahun pada tanggal 27 Juli 2021. Umumnya kan bisnis UMKM belum bisa apa-apa, tapi sudah bisa berlari kencang. Bisa jelaskan sedikit, Fatihah, bagaimana bisa lari sekencang ini? Baik Kak. Sebenarnya awal berdirinya kan tanggal 27 Juli 2020. Nah, 1 bulan setelah berdiri itu jujur saya kesusahan mencari penulis gitu. Dan saya sendiri pun belum ada naskah yang mau diterbitkan, siap diterbitkan. Jadi untuk awal-awal saya istilahnya ngelamar ke beberapa penulis yang ada di Wattpad untuk diterbitkan karyanya secara gratis di penerbit saya, gitu Kak. Dan alhamdulillah itu mulai berjalan seiring waktu dan alhamdulillah juga saya punya beberapa komunitas menulis, teman-teman penulis saya juga banyak dan alhamdulillah juga mereka percaya menerbitkan karyanya di penerbit saya gitu. Mantap ya. Jadi gitu teman-teman. Semua itu perlu yang namanya komunitas ya Kak Fatia ya. Jadi Iya betul. bisa terhubung ke penulis-penulis dan para novelis-novelis yang baru menulis. Dan di sini penerbit Fatihah ada untuk gimana mau menulis teman-teman, ada niat, ada hobi, pasti diterbitin. Apakah ada kendala-kendala? Karena kan saat ini kondisi pandemi. Di saat itu Fatihah Media kan baru berdiri nih. Kendala-kendalanya seperti apa ya Kak? Ya, kalau untuk kendalanya sebenarnya di ini Kak, lebih di apa ya? Di proses penjualannya gitu. Karena sebenarnya saya juga ada beberapa toko buku yang menginvite untuk mengajak kerjasama dengan penerbit saya gitu. Tapi karena ada kendala ini pandemi, jadi kami rada kesulitan mengirim beberapa buku ke toko buku tersebut gitu. Dan untuk selebihnya alhamdulillah tidak ada kendala Kak, karena ya itu satu komunitas menulis saya banyak, jadi ada selalu hampir setiap bulan itu selalu ada penulis yang mengirimkan karyanya di saya gitu. Jadi untuk kendala lebih ke ini penjualan sebenarnya, karena ya kami baru penjualannya online, belum secara offline gitu. Oh, semua dari online ya Kak ya, berarti ya. Iya betul. Oh.
Karena kalau offline juga kondisi seperti ini, banyak yang lagi pembatasan di rumah juga, lagi stay at home ya, di rumah ya. Memang Ya saat betul, ini tuh teman-teman perlu online tuh memang saat ini memang online. Jadi ini Fatihah Media, dia bisa berlari kencang pun juga melalui online dan komunitas ya Kak ya. ya betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Sebagai businesswoman, UMKM, dan juga founder Fatihah Media, kenapa Fatihah terjun bisnis di bidang penerbit? Baik, jadi sebenarnya karena hobi Kak. Dari dulu hobi saya membaca, menulis, dan kemudian dari situ saya memiliki banyak kenalan dari penerbit, dari percetakan buku. Nah, terus karena saya juga masih istilahnya masih kuliah, masih juga di pondok pesantren, jadi kemungkinan untuk bekerja di luar itu apa ya belum memungkinkan gitu Kak. Jadi ya Bismillah saya putar otak dan akhirnya ketemu ini untuk menjadikan hobi saya sebagai usaha gitu di bidang penerbitan buku. Wah, mantap ya. Jadi harus semua itu harus dari hobi ya Kak ya. Karena kalau Iya betul. kita hobi itu bisa buntu ya istilahnya. Kalau kitanya nggak hobi, pas lagi stagnan, lagi burn out, nggak ada jalan keluar. Kalau udah hobi itu ada hambatan, jadinya semuanya mudah. Tawakal ya Kak ya. Ya betul. Dan kalau bekerja atau pekerjaan itu dari hobi, saya rasa menjalaninya juga senang Kak. Enjoy gitu, menikmati. Selanjutnya, ngomong-ngomong soal budget, saat itu besaran investasi atau yang dibutuhkan untuk UMKM Fatihah Media habis berapa? Sebenarnya itu sih Kak, saya tidak ada tidak ada budget modal awal gitu. Jadi ya seadanya saya berapa gitu, ya Bismillah. Jadinya ya makanya itu karena bisnis awal saya juga karena keisengan gitu, jadi ya saya seadanya, tidak ada budget tertentu atau modal tertentu untuk mendirikan penerbit ini. Mengalir saja gitu Pak. Oke, jadi teman-teman, kalau kita udah hobi, terus budget juga, ya kita tahu nih, lihat dulu kan, di mana kebutuhan kita pada saat ingin membuat, terus namanya kita udah jalaninnya satu persatu, itu ada aja kita untuk, ya namanya niat kita, hobi kita di situ, ada aja jalannya, sedikit-sedikit, jadi budgetnya nggak dipikirin, wah berapa nih, wah nanti lama-lama yang ada nggak jalan-jalan perusahaannya ya Kak ya. Jadi kita itu perlunya hobi tuh, kita nggak usah takut. Kalau kita kebanyakan mikir, nggak jalan-jalan ya Fatihah ya. Iya betul Kak. Apa yang memotivasi atau melatar belakangi untuk menerbitkan buku-buku para penulis novel? Ataukah passion atau apa? Apa ya yang melatar belakangi menerbitkan buku-buku dari penulis ya karena itu tadi komunitas saya menulis. Jadi banyak sekali penulis-penulis di luar sana yang sebenarnya memiliki banyak naskah, tapi mereka takut mau menerbitkan di mana gitu. Jadi secara perlahan saya menarik mereka untuk berani menerbitkan karyanya di penerbit saya gitu. Jadi dari sini komunitas ini terkumpul mewadahi ya Kak ya, mewadahi dari para penulis novel ini, terus diwadahi untuk penerbit Fatihah Media, kemudian didistribusikan ke seluruh Indonesia ya Fatihah ya. Ya Kak, alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan Instagram dari teman kita, Instagram @elawaroka22.
gimana caranya biar bisa diterbitkan di penerbit Fatihah Media? Ya, baik. Caranya mudah sekali, Kak. Tinggal menghubungi admin media Fatihah Media di inbox atau bisa melalui WA. Dan mudah saja bagi para penulis di luar sana yang sebenarnya sudah memiliki naskah siap cetak istilahnya gitu kan. Jadi tinggal menghubungi saja adminnya, terus nanti bisa langsung diarahin untuk memilih paket terbit yang dipilih. Nah, setelah penulis fix memilih paket terbitnya, nanti bisa langsung dikirim naskahnya melalui email atau melalui dokumen di WA, dan selanjutnya ya itu melakukan proses pembayaran. Dan setelah proses pembayaran itu naskah siap diproses gitu Pak. Mudah sebenarnya. Tim kami menghubungi penulis saat itu Fatihah Media baru awal-awal berdiri. Kalau untuk sekarang karena alhamdulillah sudah banyak yang kenal, jadi para penulis yang menghubungi Fatihah Media secara langsung. Sekarang udah lebih banyak penulisnya yang ke Fatihah Media gitu teman-teman. Mulai aja kalau misalnya teman-teman ada ide, ada suatu hal yang ingin dituangkan, ya aja. Dan ini Kak, untuk genrenya, penerbit kami tidak membatasi gitu. Jadi semua genre, baik itu fiksi ataupun non-fiksi, bisa kami terbitkan, asal ada beberapa syarat, salah satunya tidak mengandung pornografi, tidak menyinggung politik, tidak menyinggung sara gitu. Jadi semua naskah bisa masuk ke kami, baik fiksi maupun non-fiksi gitu. Selanjutnya Kak, dari Instagram @tmrhilma. Bagaimana cara mendapat inspirasi menulis saat lagi kehabisan ide? Baik, sebenarnya gini, kalau kadang tuh inspirasi bisa tiba-tiba muncul gitu Kak. Jadi kalau bisa itu dimanapun kita berada selalu selalu bawa buku kecil dan pena gitu. Saat mendapat inspirasi kan bisa langsung ditulis gitu. Dan kalau saya pribadi jujur dulu masih awal-awal menulis, saya selalu menyendiri di tengah malam gitu Kak. Karena kalau malam hari itu pasti ide langsung banyak yang muncul gitu. Beda kalau di siang hari. Itu sih Kak. Kemudian Instagram @drakovolans. Pertanyaannya adalah, kalau mau cetak buku mandiri, minimal berapa eksemplar? Baik Kak, itu kembali lagi di awal tadi. Seandainya ada penulis yang menghubungi tim kami, nanti kan langsung diarahkan penulisnya ingin mengambil paket terbit yang mana, karena di Fatihah Media kan ada beberapa paket terbit. Nah, di beberapa paket tersebut nanti ada itunya Kak, ada penulis dapat berapa eksemplar gitu. Kalau contohnya yang paling murah di Fatihah Media itu paket Salamah. Nah, paket Salamah itu membayar 250.000, nanti penulisnya akan mendapatkan 3 buku setelah terbit gitu. Paket Salamah nggak ditentuin berapa eksemplar ya Fatihah ya? Berarti nggak ada berapa ini ya, berarti paketnya Salamah gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat Salamah tuh seperti apa, jadi hubungi aja timnya. Ya, jadi gini Kak, kalau di paket Salamah tadi kan penulis dapat 3 buku cetak. Nah, untuk penerbitnya sendiri akan mencetak beberapa eksemplar sebagai stok gitu Kak. Jadi kadang tergantung tebal buku. Misal tebal bukunya sekitar 200-an, bisa dicetak 10 eksemplar untuk penerbit. Jadi misal ada pembeli gitu, tinggal tinggal bungkus dan kirim gitu Kak. Oke. Ini kita lanjut pertanyaan Instagram dari @nong.ipeh.
Assalamualaikum Kakak. Izin bertanya Kak, kalau untuk kirim naskah, itu berupa soft file kah? Kalau iya, bagaimana kalau ide atau naskah kita dicuri oleh editor yang menerima soft file naskah itu? Baik, Waalaikumsalam Kak Ipeh tadi ya Kak ya. Iya, Iya, sebenarnya ada sih beberapa kejadian di luar sana yang istilahnya itu ada penerbit yang menipu gitu Kak. Jadi ketika ada penulis mengirimkan filenya ke penerbit tersebut, lalu penerbit tersebut mengakui sisi novel itu milik mereka dan bukan milik penulisnya. Itu banyak terjadi. Jadi saran saya untuk kakak-kakak penulis di luar sana yang ingin menerbitkan bukunya, kenali dulu penerbitnya. Apakah itu penerbit asli atau hanya penerbit gadungan yang suka menipu orang gitu. Ya, kalau untuk pengiriman naskah itu memang melalui soft file. Kebanyakan di penerbit juga begitu, Kak. Jarang sekali ada penerbit yang mengirimkan naskahnya secara dicetak dulu terus dikirim ke alamat penerbitnya, itu jarang. Gitu, Kak. itu Instagram @nongipe. Semoga terjawab ya. Bisa tercurahkan nih mulai. Kalau mau bikin ide, mau bikin novel, naskahnya udah pasti aja sebaiknya ke Fathia Media, karena ini aku udah merecommended sebelumnya, udah banyak yang sudah menjadi novelis di Fathia Media sebagai penerbitnya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi Nong Ipe, jadi bisa buat aja langsung. Kemudian Instagram @t__r_i. Pertanyaannya, apa ada proses editing naskah lagi di Fathia Media atau dicetak persis seperti yang kita kirim? Baik, pastinya saya rasa di berbagai penerbit di luar sana, termasuk penerbit saya, pastinya ada Kak. Ada editingnya, ada layoutingnya, ada yang desain cover, juga ada yang itu mendaftarkan ke ISBN-nya. Jadi pasti diproses dari awal sampai akhir gitu Kak. Tidak dicetak mentah-mentah itu. Pastinya ada proses-proses yang dilalui seperti tadi editing, covering dan layouting gitu. Untuk covering, berarti ada pemilihan coveringnya Kak ya? Seperti gimana Kak? Iya betul. Ya, jadi di penerbit kami setiap kali ada naskah yang masuk, pasti dalam satu judul itu nanti dapat dua cover. Nah, setelah itu dua cover itu kami kirim ke penulisnya untuk dipilih gitu Kak. Mau yang cover 1 atau yang 2 gitu. Pertanyaan terakhir, Fatihah. Saat ini proyek apa saja yang sedang dikerjakan di Fathia Media? Baik Kak, Alhamdulillah September ini merupakan bulan penuh berkah bagi Fathia Media ya. Karena bertubi-tubi kami mendapatkan kiriman dari berbagai penulis untuk untuk menerbitkan karya mereka gitu. Jadi biasanya kalau bulan-bulan kemarin itu kami mendapatkan 1 bulan 2 penulis, 3 penulis. Nah, untuk September ini sendiri kami mendapatkan banyak penulis Kak. Ada lebih dari 5 mungkin. Sekitar berapa ya kemarin? 8 atau 9 orang gitu penulis yang mengirimkan naskahnya ke saya. Dan sekarang proyek yang kami kerjakan yaitu sedang mengerjakan proses dari penulis-penulis. Itu pertanyaan terakhir. Nah, sebelum penutup di acara kolaborasi ini, akan ada giveaway 3 pemenang.
dari pertanyaan Instagram Brown Eyes Owner yang disebutkan tadi di atas. Jadi siapa Fatia yang terbaik? Atau aku aja yang menang, Fatia? Kalau saya pribadi dari yang tadi Kak, yang menanyakan soal naskah dikirim dalam bentuk soft file, lalu ada tim editor atau tim penerbitnya yang istilahnya mengakuisisi naskah tersebut milik mereka, bukan milik penulis. Oh, berarti pertanyaan Instagram @nongip yang mengenai soft file. Kemudian kalau khawatir naskah itu dicuri yang nakal ya Kak ya? Iya, betul. Oke, selamat Instagram @nong.ip. Nah, selamat ya untuk IP. Iya. Kemudian Instagram pemenang kedua Kak. Siapa ya pemenangnya? Dari Kak Arif saja yang pilih. Waduh, dari saya. Iya, dari Kakak aja. Kalau dari saya, yang mana ya? Saya sih pengennya saya sendiri yang menang. Kalau dari saya, nah ini nih, Instagram @tari. Sehingga apa ada proses editing naskah lagi di Fathia Media atau dicetak persis seperti yang kita kirim. Gitu. Kalau menurutku sih itu pertanyaan terbaik tuh. Kita sebagai penulis gimana nih? Apa seperti apa pengirimannya gitu. Selamat ya, Instagram @tari. Selamat untuk @tari. Sekarang yang terakhir, pokoknya tulis nih di live chat teman-teman yang menentukan apakah Instagram @elawaroka22 atau Instagram @tmrhilma atau Instagram @dracovolans. Kalau untuk Instagram @elawaroka22, gimana caranya biar bisa diterbitkan di penerbit Fathia Media? Kemudian pertanyaan dari Instagram @tmrhilma, bagaimana cara mendapat inspirasi menulis saat lagi kehabisan ide? Kemudian terakhir, Instagram @dracovolans. Kalau mau cetak buku mandiri, minimal berapa eksemplar? Nah, ini ada 3 pertanyaan. Teman-teman yang menentukan ya. Di live chat, kita tunggu ya nanti ya. Berarti itu pemenangnya. Teman-teman, untuk polling dan voting dimulai. Tolong bantuannya di kolom live chat diisi siapakah yang sebagai pemenangnya. Tolong bantuannya teman-teman untuk bisa partisipasi dan supaya objektif. Berarti ini pemenang terakhir nih harus di live chat ya. Teman-teman harus ikut serta siapa yang menentukan pemenang terbaik ya. Ini siapa yang terbanyak juga ya, Fatihah ya. Siapa yang ingin pemenangnya yang terbaik ya. Berarti banyak-banyak kan ya di live chat ya. Oke. Pastinya teman-teman ikut serta ya yang menentukan. Bukan dari kita biar kita objektif. Soalnya kalau kita nanti subjektif ya, Fatihah ya. Iya, betul, Kak. Oke. Nah, sebelum penutup di acara kolaborasi ini, terakhir, Fathia ada yang mau disampaikan untuk teman-teman, insight-nya atau promosi dari penerbit Fathia Media? Saya itu ingin ingin berbagi untuk penulis-penulis di luar sana gitu Kak. Kalau misal masih penulis pemula
dan takut-takut ingin menerbitkan karyanya, saya rasa intinya jangan takut gitu. Dicoba dulu. Kadang penulis pemula itu kekhawatirannya bukan hanya naskah dicuri atau tulisan saya jelek gitu. Tapi ada juga beberapa penulis yang inbox saya, mereka khawatir kalau bukunya, naskahnya setelah dibukukan itu tidak terjual gitu Kak. Jadi saya rasa pikiran itu dibuang terlebih dulu gitu. Jadi kalau misal kita punya karya, punya tulisan, ya ayo langsung diterbitkan saja gitu. Masalah nanti ada banyak pembeli atau tidak, itu urusan nanti gitu. Dan itu pun juga termasuk rezeki gitu kan. Jadi kalau misal nanti rezekinya di situ ya alhamdulillah, kalau belum rezeki ya ayo dicoba terus, di-share terus, di-posting terus. Siapa tahu nanti ada yang invite, ada yang tanya-tanya dan akhirnya beli kan alhamdulillah gitu. Jadi untuk penulis-penulis di luar sana yang sudah punya karya, siap dicetak, ayo langsung gitu. Jangan ditunda-tunda. Dan jangan sampai yang membaca naskah tulisan kita hanya kita sendiri gitu. Jadi kan eman, sudah ditulis tapi tidak diterbitkan gitu. Tidak ada banyak orang yang membaca kan eman gitu. Itu sih Kak. Nah, untuk promosinya Fatihah seperti apa nih? Sebagai penerbit Fatihah Media. Ya, untuk penulis-penulis di luar sana, insya Allah penerbit Fatihah Media itu amanah, insya Allah juga bisa dipercaya dan siap membantu penulis-penulis di luar sana untuk menerbitkan karyanya. Insya Allah kami sangat terbuka bagi para penulis, baik itu penulis pemula, penulis senior, dan siapapun mereka yang intinya pengen menulis, kami siap membantu insya Allah. Amin. Pokoknya buat penulis-penulis nggak usah ragu, di penerbit Fatihah Media sudah banyak karya-karya penulis novelis yang amanah dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ya Fatihah ya. Dan juga channel-channelnya juga banyak penjualannya di komunitas-komunitas. Jadi teman-teman mulai aja bawa buku, bawa pulpen. Pada saat pandemi biasanya ada ide gitu kan, daripada bengong atau yang nggak jelas, mulai aja nulis, siapa tahu ada ide bermanfaat, ilmu yang bermanfaat itu jadi dibawa Kak sebagai pahala kita ya Fatihah ya. Ya Kak. Untuk polling dan voting ditutup. Pemenang ada di kolom live chat. Selamat. Sekian pertanyaan Q&A kita kali ini. Terima kasih Fatihah atas perhatian dan waktu untuk kolaborasinya. Ya, saya juga terima kasih untuk Kak Arif Perdana sudah menginvite saya untuk collab di YouTube-nya ya. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Sukses selalu untuk Fatihah dan Fatihah Media. Nanti, amin. Nanti ada updatean tentang Fatihah Media. Kalau kolaborasi lagi ya Fatihah. Baik Kak, insya Allah. Amin. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah paham, karena saya manusia biasa yang pasti ada salah. Dan sekali lagi, saya senang bisa berkolaborasi dengan Fatihah. Jangan lupa isi kolom komentar. Jika ingin memberikan saran, ingin berkolaborasi dengan siapa, tunggu video selanjutnya. See you. Saksikan minggu depan lagi ya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda agar saya bahagia dan follow media sosial saya juga. Terima kasih telah menonton.